Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin amin Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wahab ya ghani Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wahab ya ghani Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama dapat berkumpul di dalam perkumpulan yang insya Allah semua dosa-dosa kita Allah gugurkan. Di dalam perkumpulan yang mana perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan bukan hanya perkumpulannya, tetapi kitalah yang duduk dan hadir di sini menjadi salah satu orang-orang yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Juga tentunya tak lupa kita yakini bahwa perkumpulan semacam ini dengan banyaknya aminnya para orang-orang yang datang, yang hadir, yang kita tidak tahu, barangkali dari mulutnya terlontar kata-kata yang baik sehingga dia itu adalah orang yang baik, maka karena sebabnya doa kita pun menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap, ya Allah, yang sakit-sakit di antara kita semoga Allah sembuhkan sakit-sakitnya. Ya, berkat kumpulan yang banyak dengan kumpulan yang diniatkan dengan wasilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kunjungan saya pertama kali di kota Cilegon, saya masih ingat betul. Saat itu pertama kali kita baca Maulid, tetapi orang-orang banyak yang belum mengerti dan belum memahami. Sehingga tatkala waktunya momennya qiyam, banyak ibu-ibu yang masih kebingungan. Kita mau apa, kita mau apa. Itu kesan pertama Maulid di Cilegon. Kesan kedua Maulid di Cilegon, Masya Allah, sudah tidak bingung lagi waktunya qiyam. Masjid ini penuh orang, tapi belum sampai ke belakang sana. Betul ya? Saya insya Allah nggak lupa lah kalau itu. Belum juga sampai ke sayap-sayap sana. Apalagi ke lantai atas. Itu momen kedua. Ini momen ketiga. Momen ketiga ke Cilegon, jamaahnya makin banyak. Dan terlihat betul yang hadir sudah makin punya rasa kepada Nabi Muhammad. Itulah tandanya juga yang meyakini kita hari ini masjid ini penuh berdesakan orang-orang. Di lantai sini penuh semua, walaupun di lantai atas belum penuh, tetapi kita bisa lihat inilah perkembangan demi perkembangan. Kalau orang yakin bahwa cinta kepada Nabi itu punya daya tarik tersendiri. Ya. Orang awalnya boleh nggak kenal Nabi, tapi kalau udah sekali kecantol kenal sama Nabi, sekali kenal tahu tentang Nabi, mustahil kalau dia nggak kepengen lebih tahu lagi tentang Nabi.
Karena hebatnya kenal sama Nabi, tahu tentang Nabi bikin kita jadi pengen tahu lebih. Pengen semakin terus mendekat kepada Nabi. Itu sebab apa? Sebab kita punya Nabi memang punya daya tarik tersendiri. Makanya wajar kalau maulid pertama sepi, kedua mulai rame, ketiga rame, dan akan seterusnya semakin hari semakin rame. Ya, saya yakin kalau kunjungan keempat ke Cilegon si atas kayaknya udah penuh juga nanti ini. Nah, kan kita insya Allah kita yang penting yakin aja dulu. Kita yang penting yakin bahwa kenapa orang selama ini tidak begitu mau mendekat kepada kebaikan, karena mereka belum mencicipi rasa nikmatnya dalam perkumpulan kebaikan. Kalau kita bilang sama orang, ibu gado-gado itu enak. Ada orang percaya, ada orang enggak. Siapa yang bakal bilang emang enak? Yang udah nyoba. Betul apa enggak? Begitu kita bilang gado-gado itu enak. Ah, kata siapa yang nyoba nyaut, emang enak. Pakai bumbu kacang. Ada yang pakai lontong. Disebutin, dirinciin. Rasanya bisa pedas, bisa enggak. Didetailin untuk siapa? Untuk yang udah ngerasain. Tapi kalau yang belum ngerasain kita mau cerita gado-gado itu enak, enak. Kata yang belum pernah, enak di dia doang kali. Di kita mah belum tentu. Orang belum tahu Nabi Muhammad, belum tahu ngaji, belum tahu belajar, belum tahu nuntut ilmu, belum tahu hadir di majelis ilmu. Dibilangin ngaji yuk, ngaji itu enak. Hadir maulid yuk, hadir maulid itu enak. Duduk di pengajian yuk, duduk di pengajian tuh enak. Kata yang belum pernah bilang, enak buat kamu doang kali. Kata yang ngajakin ngaji yuk, ya saya lagi belum kepengen ngaji, soalnya masih banyak kerjaan. Hadir taklim yuk, ya hari ini kebetulan ada janjian. Dan masih banyak lagi alasan, kenapa? Mungkin mereka belum mencicipi nikmatnya kajian. Mereka belum mencicipi nikmatnya hadir di dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi percaya, kalau udah sekali dia rasa, sekali dia menikmati apa yang ada di balik di dalam menuntut ilmu dan hadir di maulid Nabi, maka tiap kali diajak pasti gak nolak lagi. Waktu diajak pasti gak nolak lagi. Kenapa? Udah ngerasain yang dibilang kalau majelis maulid itu bisa melupakan kesedihan. Majelis maulid itu bisa membuat kita ringan beban. Majelis maulid itu ternyata bisa bikin kita yang kelilit hutang jadi bisa dilunaskan hutangnya. Saya bingung Bu, sejujurnya di mana tempat saya kalau doa utang lunas semua amin gitu. Saya mulai menyadari kayaknya kita ini banyak utang kayaknya ya. Di mana tempat saya doa perkara lunas utang semua amin. Aminnya paling kenceng lagi. Kayaknya benar-benar kayaknya orang sekarang ini benar-benar banyak utang kayaknya ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang pada punya hutang biar cepat lunas hutang-hutangnya. Dikasih rezeki sama Allah biar cepat lunasin hutangnya. Dan udah gak bakal ngutang-ngutang lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya cepat-cepat yang punya hutang-hutang selagi ada rezeki cepat-cepat dibayar. Nah salah satu wasilah yang nganterin kita itu untuk bisa bayar utang, dikasih jalan, ditemukan jalan rezekinya. Ternyata salah satunya itu wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada satu orang Nabi liatin di masjid kagak pulang-pulang. Kalau sholat khusyuk banget.
Kalau doa dalam banget. Tiap kali Nabi masuk masjid, nemuin dia masih ada. Nabi pulang mau sholat asar, masih ada. Nabi pulang lagi mau sholat maghrib, ada lagi. Kata Nabi, kayaknya nih orang gak pulang-pulang. Pasti ada apa-apa. Karena biasanya orang kalau betah di masjid pasti punya masalah. Orang biasanya kalau doa lagi kenceng pasti lagi punya hajat besar. Biasanya gitu kan ya? Ibu-ibu gitu juga? Hah? Ibu-ibu doa gak kenceng kalau lagi pengen punya hajat? Kalau lagi ada hajat doanya kenceng banget. Tapi kalau lagi hajatnya udah capai, hajat lagi gak pengen kenceng, doanya biasa-biasa aja. Itu orang diperhatiin sama Nabi. Ini kayaknya nih lagi punya masalah nih. Sujud lama, doa nggak dibuka-buka matanya, air mata berlinangan gitu. Nabi perhatiin, wah ini kayaknya lagi punya masalah nih. Sama Nabi dipanggil, sini kamu. Saya perhatiin kamu dari sholat zuhur, asar, maghrib nggak pulang-pulang. Kenapa? Kata Nabi bilang. Apa kamu lagi punya masalah? Dijawab sama dia, iya Rasul, saya lagi punya masalah. Apa masalahmu? Dijawab sama dia, masalahku saya ini lagi dikejar-kejar bayar hutang. Makanya gak pulang-pulang. Karena kalau dia pulang ketemu sama orang yang nagih. Nah dulu di zaman Rasul gak ada yang berani nagih hutang di masjid. Jadi nungguin kan, makanya dia gak pulang-pulang dari masjid. Katanya biar gak ditagih maksudnya, karena dia lagi dalam kondisi gak mampu bayar. Bukan kabur karena emang sengaja kabur gak mau bayar. Kalau sekarang banyak orang punya utang, di dompetnya ada uang, bisa bayar, herannya demennya ngelak. Demennya malah memperpanjang waktu berhutang gitu. Padahal ada. Sampai kadang-kadang yang ngutangin suka kesel gitu ya. Ngomongnya buat biaya anak, perasaan jalan-jalan mulu. Gitu ya. Ntar begitu ditagih, marah-marah dia. Begitu ditagih gak dijawab. Kadang-kadang galakan dia daripada yang, wah ada yang berasa tuh. Ada yang berasa tuh kayaknya tuh. Zaman Nabi pernah ada begitu juga, tapi bedanya zaman Nabi orang-orang tuh jujur. Jadi di saat dia itu nggak bisa ngelak, dia lari ke masjid, dia minta sama Allah. Nah, doanya dikabulkan sama Allah melalui Rasulullah. Rasulullah datang kepadanya, nanya, dijawab, maka Rasulullah berkata, aku akan mengajarkanmu satu doa, bacalah itu. Niscaya hutang-hutangmu akan dilunasi Allah. Lunasnya utangnya bakal dilunasin Allah. Wasilahnya Rasulullah. Apa itu Rasul? Aku butuh doanya, aku mau doanya. Maka Rasulullah ajarin dalam doa tersebut. Emang Bu, biasanya orang kalau lagi gak punya uang, sedih apa kagak? Lagi punya masalah, sedih apa kagak? Apalagi kalau urusan ekonomi deh udah yang paling sedih, paling suntuk. Maka Nabi mengawali doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Perhatiin urutan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Perasaan yang lagi mau dikasih doa utang, tapi disuruh berlindung yang pertama dari ham. Ham itu apa? Ham itu rasa gundah, khawatir, mikirin tentang masa depan. Aduh, kalau saya nggak punya ini besok gimana ya?
Aduh kalau saya hari ini nggak pegang uang, nanti besok kalau ada apa-apa gimana ya? Nah, kadang manusia tuh suka kayak gitu. Ada loh orang yang ngutang buat pegangan, itu kan aneh. Mau pinjam uang buat apa? Buat pegangan aja. Aneh apa kagak itu? Berarti kan bukan butuh itu. Dia cuman takut kalau ada keperluan. Anggunan dia ngutang daripada dia nggak punya. Orang dulu-dulu kalau mau minjem biasanya disebabkan adanya hal mendesak. Zaman sekarang belum ada hal mendesak udah ngutang. Saya tuh hampir tiap hari loh Bu, diteleponin sama yang nawarin pinjeman. Dana cair, dana pinjaman. Saya bilang maaf saya nggak suka ngutang. Tapi saya mikir, lah kalau saya aja ditawarin gimana nawarin sama yang lagi butuh. Lagi sedang butuh-butuhnya ditelepon sama orang, butuh dana apa enggak? Butuh. Iya, nah ini ada dana pinjaman untuk jangka panjang. Bukan cuman sekarang, tapi nanti barangkali kalau perlu, barangkali bisa jadi modal usaha, barangkali. Nah, sifat yang mikirin kalau nanti saya gimana itu adalah bahaya. Sama kayak orang gak percaya ada Allah. Sama kayak orang gak percaya ada Allah. Makanya Nabi minta suruh yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Baru kedua wal hazan. Hazan itu sedih. Biasanya orang sedih itu karena sudah terjadi. Jadi kalau yang namanya ham belum kejadian tapi dipikirin kalau. Tapi kalau yang namanya hazan sedih biasanya udah terjadi kan gitu. Di saat sesuatu udah terjadi kita sedih. Sedihnya karena apa? Kalau sedih karena hal-hal yang biasa, apalagi hal-hal yang berbau urusan dunia, sedihnya kita nih tidak berpahala. Tapi kalau sedihnya kita untuk sesuatu akhirat, mikirin dosa, mikirnya takut durhaka, mikirnya takut nyinggung perasaan orang, dia sedih. Ini disebut dengan sedih yang berpahala, beda. Tapi untuk sedih-sedih yang baper-baper gak jelas, sama Nabi disuruh berlindung kamu dari doa yang namanya jangan sampai sedih gak jelas. Makanya doanya wa'udzubika minal hazni, itu sedih. Selanjutnya wa'udzubika minal ajzi. Banyak manusia hari ini ngerasa dirinya gak bisa. Ada orang diajakin, yuk kita berubah. Ya kamu dulu deh, saya belum siap. Yuk kita bikin pengajian, ya kamu aja deh, saya takut nggak bisa. Yuk kita berbuat kebaikan sama-sama, kamu aja deh, saya kayaknya belum sanggup, belum bisa. Ternyata sifat ketidakmampuan yang kita rasa sebelum mencoba duluan itu bahaya. Sama kayak anak-anak sekarang. Kenapa banyak anak-anak yang takut mencoba? Itu gara-gara takut gagal duluan. Nyoba belum udah mikir gagal, ya pantesan aja gagal mulu. Banyak nih anak-anak muda di sini. Mau mulai takut. Mau usaha takut. Takut kenapa? Takut gagal. Makanya yang disebut dengan ketidakberdayaan itu nggak boleh ada dalam pikiran sebelum kamu mencoba. Emangnya kalau gagal kan kenapa gitu ya, ibaratnya gitu. Maka Nabi bilang minta berlindung sama Allah dari perasaan al-ajzi. Kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak sanggup, kayaknya nggak kuat. Nah, dulu Syarifah Sakinah
Mau bikin maulid deg-degan. Mau bikin acara deg-degan. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa. Enggak ada pengajian Ustazah? Bisa. Belum ada yang kenal Ustazah? Bisa. Jangan ngomong enggak bisa kalau belum nyoba. Bisa beneran kan? Bener gak? Keenakan malah katanya. Tuh. Ibu ngapain aja Bu dalam hidup? Jangan pernah ngomong gak bisa. Bisa. Sifat ngerasa gak bisa itu yang bikin kita pada akhirnya berhenti mencoba. Hari ini orang diajak, Bu, ayo ikutin sunnah Nabi. Ayo berjalan di jalan Nabi. Orang yang tidak berpikir jernih jawabnya, mana bisa hari gini ngikutin jalannya Nabi. Nabi itu hidup di zaman kapan? Saya hidup di zaman kapan katanya si ibu-ibu bilang. Gak bisa, gak dari awal ngomong gak bisa, gak bisa. Bahkan ada orang hidup di zaman Nabi, kebiasaan makan pakai tangan kiri. Ternyata bukan kebiasaan, tapi dia kidal. Ibu pernah nemu ada orang kidal? Yang gerak emang tangan kirinya mulu kan? Iya, kalau makan tangan kiri. Nabi lihat. Sama Nabi ditegur, Samillah wa kul biyaminik. Baca bismillah, makan dengan tangan kananmu. Jawabannya, la astati ya Rasulullah. Saya enggak bisa wahai Rasul. Ditegur lagi, Samillah wa kul biyaminik. Baca bismillah, makan pakai tangan kanan. Masih jawab juga, la astati ya Rasulullah. Saya kagak bisa wahai Rasul. Ketiga kali ditegur lagi sama Nabi, Samillah wa kul biyaminik. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Ini orang kidal loh. Jawabannya masih sama, la astati. Enggak bisa Rasul, idzan lan tastati. Itu jawabannya. Kalau begitu selamanya emang kamu enggak bakalan pernah bisa. Kenapa? Karena dari awal udah enggak mau nyoba. Padahal kan kalau dia ngomong, kalau dia awal bilang bisa atau dia mau coba gitu ya, orang Nabi yang nyuruh bisa jadi berubah loh. Dari yang kidal jadi normal. Banyak kita hari ini mau berbuat ketaatan, kebaikan, kita bilang gak bisa. Coba, Bu, siapa yang mau coba sehari sholat 1000 rakaat kira-kira bisa apa tidak? Nah, bingung kan? Semalam sholat 1000 rakaat kira-kira bisa atau tidak? Coba, bingung. 1000 rakaat bisa apa kagak ini? Terawih aja 23 bingung. Ini 1000 rakaat. Terawih 23 kita kebayang beratnya. Ini 1000 rakaat gimana? Bu, seorang tokoh wanita muslimah hebat ternama yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Perempuan apa bukan? Makan kayak kita apa tidak? Menikah atau tidak? Nikah. Bayangin, berarti kan dia memiliki kehidupan sosial sama kayak kita, bukannya enggak. Tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Semalam sholatnya 1000 rakaat. Coba kalau diukur sama kita. Di saat kita dengar, ibu-ibu, coba kita pasang niat sama-sama mau ngerjain sholat duha setiap hari, siap ngerjain duha. Jawabnya tuh rame-rame, siap gitu. Mau ngerjain sholat semalam 1000 rakaat bisa apa enggak? Siap, bisa. Urusan bisa enggak bisanya belakangan. Tapi siap dulu. Ini begitu dong, 1000. Yang bener aja gitu. Atau mau dengar sesuatu yang ibadah berat, dari awal kita udah bilang, aduh kayaknya untuk yang itu saya mah nggak kuat dah, saya nggak bisa. Ini Nabi nggak suka sama orang yang dari awal itu sudah matahin semangatnya sendiri.
apalagi mengira kalau dirinya nggak sanggup dan nggak bisa. Makanya dibilang berdoalah pada Allah, minta berlindung kalau kamu bisa jauh dari kata tidak mampu. Baru kemudian selanjutnya minal kasli. Kasal itu apa Bu? Males. Hari ini banyak apa kagak orang-orang yang males? Banyak apa dikit yang males? Ibu anak-anaknya di rumah rajin nyapu apa tidak? Anak-anaknya rajin bersihin kamarnya atau tidak? Bingung. Anak dulu sama anak zaman sekarang beda. Emak-emak zaman dulu sama emak zaman sekarang juga beda. Emak-emak zaman dulu kalau masak semeja semuanya rapi. Kadang-kadang malah nggak dibantuin. Heran tuh keahliannya nggak tahu dari mana, semeja aja tahu-tahu udah ada makanan. Hari ini satu perempuan masak satu sayur aja udah hebat. Ada menu-menu lain pendukung, alhamdulillah. Gitu ya. Tapi kalau buat kayak ibunya, kayak orang tuanya, kayaknya mah belum bisa. Kalau ibu, belum bisa. Saya nggak akan bilang nggak bisa, belum bisa. Tapi ternyata kalimat dari belum bisa kepada kalimat malas itu relate, nyambung. Kenapa ada orang nggak bisa sampai ternyata ada sumbernya males. Betul ya? Males. Kalau ibu-ibu dulu emang jam 4 udah bangun. Keletak-keletuk di dapur. Kita masih pada merem, dia udah di dapur. Kalau zaman sekarang jujur aja dah, nginjak dapurnya dari jam berapa gitu, apalagi ibu muda. Yang semua serba fleksibel, bisa beli di luar. Maka Nabi SAW bilang sifat malas ini ternyata penyakit, apalagi di kalangan anak muda. Makanya generasi sekarang disebutnya kaum rebahan. Kaum rebahan. Kenapa anak-anak muda dibilang kaum rebahan? Demennya rebahan sambil main HP. Orang tua panggil nggak dengar-dengar. Dipanggilin sama emaknya nggak bangun. Begitu janjian sama temennya alarm baru bunyi dikit loncat. Makanya disebut kaum rebahan. Ada anak muda begini kaum rebahan. Nabi suruh berlindung. Jangan mau punya sifat yang disebut dengan sifatnya para pemalas. Belajar berat, berbuat kebaikan berat, nolong orang tua berat, apalagi ngurus urusan rumah tangga. Kata Nabi, minta berlindung. Abis minta dari males wal kasal, wa'udzubika minal jubni. Jubni artinya apa? Pengecut. Emang orang hari ini pengecut. Berani ngomong di belakang, kalau di depan mah kicep. Kalau ngata-ngata bisanya di belakang, kalau di depan mah diem. Kalau ngomong paling gede di belakang, paling provokator, paling bekuar-kuar. Begitu di depan belagak paling sopan. Manusia yang kayak begini disebutnya orang yang punya sifat pengecut. Giliran berhadapan sama orang langsung gak berani negor. Tapi di belakang dia yang paling ngata-ngatain, dia yang paling ngomongin, dia yang paling koreksi, dia yang paling komentar. Nabi bilang, minta berlindung dari yang namanya sifat pengecut. Kalau gak suka, ngomong. Kalau gak suka, tanya. Kalau gak suka, tegur. Tapi jangan ngomong di belakang. Ingat tuh. Kata Nabi Pak, a'udzubika minal jubni. Pengecut itu bukan sifat orang mukmin. Wal bukhl. Pelit. Insyaallah semua jamaah yang hadir di sini orang dermawan semua. Enggak ada orang pelit insyaallah ya.
Mudah-mudahan pada jadi orang dermawan. Ternyata pelit nggak ada baiknya di dalam hati kita. Rasulullah nyuruh kita berlindung dan bukhli. Wa'udzubika min ghalabatid din. Baru doa yang tadi ditunggu-tunggu. Dan aku berlindung ya Allah dari terlilitnya hutang. Emang orang itu kalau cuman punya hutang masih sanggup bayar belum disebut kelilit. Kalau yang namanya kelilit berarti udah banyak gak bisa bayar. Biasanya begitu kan. Kalau cuman pinjam uang, dianya masih kerja, masih bisa bayar. Tapi kalau udah sampai di batasnya kelilit hutang, itu sudah berada di tahap kewalahan. Udah kelimpungan, udah kebingungan. Rasulullah tidak melarang hutangnya. Hutangnya boleh dengan cara yang dibenarkan syariat. Tapi begitu kamu berada pada titik kewalahan, kelilit hutang, ini waspada. Karena takutnya keterusan sampai ajal menjemput masih bawa hutang. Ya kan yang ditakutin itu kan. Rasulullah nggak mau sholatin jenazah orang yang masih punya utang. Berarti saking dahsyatnya. Dan orang yang meninggal bawa hutang disiksa sama Allah di alam kuburnya. A'udzubillah min dzalik. Sampai hutangnya lunas. Tuh kita bayangin. Makanya yang ditakutin jangan sampai kelilit. Masalahnya kalau udah kelilit, udah kewalahan. Jadi doanya wa'udzubika min ghalabatid dain. Kata Nabi SAW, yang ditakutin itu apa? Yang ditakutin kelilitnya. Karena kalau udah kelilit, kamu bakal kena masalah baru. Masalah barunya apa? Wa qahrir rijal. Kamu akan ditindas. Kamu akan dikejar-kejar. Kamu akan ketemu sama penagih hutang yang bisa semena-mena sama kamu. Kan yang sering terjadi begitu bukan? Iya, sebenarnya orang nggak tiba-tiba jadi penagih hutang yang semena-mena. Biasanya itu karena yang berhutang udah banyak bohongnya.